Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Ustadz Thohir ada di hutan belantara. Ustadz akan menjelajahi hutan-hutan ini. Kita akan belajar tentang kekayaan alam Indonesia. Ikuti terus pembelajaran bersama Ustadz Thohir. Kita akan belajar tentang kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Ustadz tersesat di hutan belantara ini. Astagfirullah, ya Allah ya Rabbi. Tapi Ustadz tidak boleh takut karena Ustadz punya Allah. Kalau kita tersesat, maka kita berdoa kepada Allah dengan berdoa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Untung Ustadz bisa ilmu tentang letak astronomis dan geografis. Ustadz akan membuka petanya Ustadz dan Ustadz akan bisa keluar dari hutan belantara ini. Apa itu letak astronomis dan geografis? Ini penjelasannya. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis ini posisinya horizontal pada globe. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada globe. Kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Letak astronomis Indonesia adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di utara Nangro Aceh Darussalam. Dan wilayah yang paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang barat adalah ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada garis 95 derajat bujur timur. Dan wilayah yang paling timur adalah Kota Merauke di Pulau Papua yang terletak pada garis 141 derajat bujur timur. Di bumi, terdapat beberapa benua dan samudra, seperti benua Eropa, benua Afrika, Samudra Atlantik, benua Amerika, Samudra Pasifik, benua Australia, benua Asia, Samudra Hindia. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim,
Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia memiliki keragaman budaya. Letak Indonesia yang berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, atau berada di cross position, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya berupa seni, bahasa, peradaban, dan agama. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross position atau persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini menjadikan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Berdasarkan letak garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Demikian tadi materi tentang letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Alhamdulillah, itu jalan keluar dari hutan belantara ini. Anak-anakku semua, dengan mempelajari letak astronomis dan letak geografis, kita bisa tahu bahwa posisi suatu wilayah itu ternyata bisa dilihat dan diamati. Jadi, untuk ilmunya namanya ilmu kartografi, ilmu yang mempelajari tentang peta. Oke, semoga ilmu yang kita dapatkan dengan petualangan di hutan belantara ini bisa menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa nanti bertemu lagi di video Ustadz yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.